Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selanjutnya saya menambahkan materi sosiologi hukum. Saya tetap menggunakan buku yang saya tulis ini dengan materi penegakan hukum dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Mahasiswa sekalian, apapun yang kita laksanakan, yang kita programkan dalam pembangunan hukum untuk membangun manusia, semua pakar pasti berbicara dengan keilmuannya. Problema yang akan dihadapi oleh negara ketika ditanya oleh para pakar, kalau ditanya pakar oleh agama, tentu dia mengatakan bahwa pangkal kesalahan ini bermuara dari persoalan moral agama itu yang kurang. Ketika ditanya pakar ekonomi, tentu dia akan berbicara soal ekonomi, bahwa moral itu, kejahatan itu, kesalahan itu berpangkal karena kemiskinan, ekonomi yang kurang memadai. Maka harus dimulai dari ekonomi. Bicara juga pakar psikologi, pasti berbicara juga pangkal adalah menyangkut soal kejiwaan manusia. Memang seperti itulah adanya, bagaimana kenyataannya, bahwa ini harus dibenahi. Awalnya adalah kejiwaannya, sehingga banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang, adalah faktor psikologi. Demikian juga orang hukum. Tentu orang hukum berbicara langgengnya, harmonisasinya. Persoalan hukum di negara ini harus dipangkal adalah soal hukum. Ada namanya law enforcement, kepastian hukum itu ketika ditanya orang hukum. Tentu kita sebagai orang hukum yang dibantu oleh kekuatan-kekuatan keilmuan yang lain, karena hukum tidak bisa berdiri sendiri secara utuh, tetapi harus ada ilmu pendamping yang menerobos celah-celah kekurangan hukum itu sendiri, yang dipelajari dari fenomena, dari gejala-gejala masyarakat, yang secara hukum adalah negara-negara modern atau hukum modern. Tentu harus kita bicarakan persoalannya adalah dunia terkini. Maka hukum selalu menyesuaikan diri. Hukum selalu berubah. Apa itu perubahan? Adalah fenomena perkembangan masyarakat itu sendiri atau manusia itu sendiri merubah dari keadaannya. Sehingga yang mana? Apakah manusia mengikuti hukum secara perkembangan, atau hukum mengikuti perkembangan manusia? Seperti orang bilang atau mengatakan, mana dulu telur dengan ayam. Seperti itulah hukum itu, dinamika pembangunan hukum itu sendiri. Maka kalau kita lihat bahwa di sini adalah penegak hukum dan pelaksana hukum yang berkeadilan. Dari segi bahasa Arab, adil. Maka kalau di beberapa bahasa Melayu Malaysia, wasit itu namanya pengadil. Juri itu pengadil. Sehingga ada orang yang punya kemampuan, punya keahlian menilai. Sistem hukum kita adalah hakim yang menilai. Tetapi di negara-negara Anglo-Saxon, ada hakim, ada juri yang menilai. Ada dua kelembagaan yang saling menilai bahwa keadilan itu harus tidak sendiri. Maka kalau kita berbicara soal keadilan, bicara soal formal, tentu di pengadilan.
namanya fakta-fakta persidangan, nilai-nilai bukti, saksian, ya. Kemudian semua keterangan-keterangan yang ada, apakah keterangan-keterangan terdakwa, keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya, kalau perdata tergugat jadi penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dan sebagainya, itu adalah fakta-fakta persidangan untuk dinilai oleh hakim. Di mana letak keadilan itu? Bagaimana cara mengadilinya itu? Maka seorang pengadil harus punya kemampuan, ya, nilai. Maka ada hak yang tidak dimiliki oleh penegak hukum yang lain, ada namanya menurut keyakinan hakim. Makanya dia boleh berpendirian menurut keyakinan hakim. Bagaimana punya memiliki keyakinan? Harus memiliki ilmu. Maka di dalam kesaksian harus dihadirkan namanya saksi ahli atau keterangan ahli. Memang profesional job ahli di bidang itu. Kalau menyangkut soal pidana kelistrikan atau pidana atau misalnya perdata kelistrikan, dihadirkan ahli kelistrikan. Ahli hukum pidana, dihadirkan ahli hukum pidana. Perdata, accounting, dan sebagainya. Maka seorang hakim tidak mampu berdiri sendiri secara keilmuan. Maka ada dihadirkan apakah pihak tergugat atau pihak penggugat atau pihak terdakwa kalau pidana, atau pihak penuntut, pihak kejaksaan, namanya, ya, pembanding kesaksian namanya. Misalnya terdakwa menghadirkan, penuntut juga menghadirkan, maka hakimlah yang menilai. Tentu masyarakat ingin bagaimana nilai itu bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat yang berkeadilan. Sungguh pun demikian, pihak berperkara yang kalah selalu tidak bisa menerima bahwa itu adalah adil. Atau yang didakwa atau yang diputuskan dalam perkara pidana terhukum dia, apalagi sudah dieksekusi, pasti mengatakan tidak adil. Keluarganya dan sebagainya. Tetapi yang manakah yang adil? Yang adil adalah menurut fakta-fakta persidangan sesuai dengan apa yang tertera dalam keterangan-keterangan para pihak di pengadilan. Inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa penegakan hukum dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Maka hukum itu sendiri, kalau kita muara pangkalnya, bukan saja di pengadilan, tapi mulai dari proses hukum itu sendiri berkeadilan. Kalau dalam pidana misalnya, orang mulai dari lidik, diselidiki dengan mengikuti aturan SOP-nya. Sampai orang disidik, diperiksa sebagai saksi, diperiksa sebagai tersangka, harus tata cara dan sebagainya. Itu harus mengikuti aturan. Itu yang berkeadilan. Sampai orang diputus, itu berkeadilan. Sampai orang dieksekusi, itu berkeadilan. Sampai menjalankan eksekusi itu juga berkeadilan. Katakanlah di penjara. Kalau di dalam perdata misalnya eksekusi lahan atau objek perkara itu. Tetapi yang mana sebenarnya? Tentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Siapa yang menetapkan undang? Adalah DPR bersama pemerintah menjadikan undang-undang. Suka tidak suka mesti dilalui. Makanya dalam hukum pidana ada namanya upaya paksa. Artinya apa? Suka tidak suka pemerintah melalui, ya, kelembagaannya, misalnya jaksa, kepolisian, ada tindakan yang dilakukan dengan upaya paksa. Maka penegakan hukum yang berkeadilan ada disebutkan di sini, ya, di halaman 90. Ketika berbicara tentang sistem hukum modern, paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri dari peraturan yang isi pelaksanaan seragam. Secara global, hukum positif tentu seragam di seluruh Indonesia. Makanya tidak bisa mengatakan bahwa
Sebagai warga negara, saya tidak pernah mendengar, saya tidak tahu, tidak bisa. Setelah diundangkan ke lembaga negara, seluruh warga negara Indonesia harus tahu dan taat pada aturan itu. Kemudian dua, sistem hukum yang transnasional di mana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama, dan jenis kelamin. Jadi sama di mata hukum. Undang-Undang 45 adalah undang-undang ya, perlakuannya terhadap warga negaranya atau manusia yang ada di bumi negara itu adalah sama di mata hukum, terkecuali orang-orang yang dikecualikan oleh undang-undang, misalnya orang gila ya, tidak punya kemampuan kejiwaan maksudnya, itu tidak dikenakan undang-undang. Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum, menyeluruh seluruh Indonesia, seluruh pulau sama hukumnya. Adanya hierarki yang tegas, jenjang, hukum itu sudah ada hierarki. Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur. Dalam prosedur, dalam pidana misalnya ada KUHAP, bagaimana cara merangkap, bagaimana cara menyita, bagaimana cara mengeksekusi, bagaimana cara menyelidik, bagaimana caranya memeriksa, bagaimana cara bersidang, macam mana cara eksekusi, diatur oleh KUHAP, SOP-nya. Kemudian juga KUH Perdata, bagaimana cara bersidang perdata, bagaimana cara dan sebagainya, itu diatur. Rasional, masuk akal. Rasional, kalau bicara tentang A, bisa diuraikan tentang A. Bicara tentang ini misalnya, ada benda. Komponen yang ada di sini, ketika pembuktian bisa diuraikan oleh ahlinya, bahwa apa isinya sesuai dengan fakta. Itu menjadi sesuatu yang reality, fakta, rasional, masuk akal dengan keilmuan. Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman, professional job. Kalau misalnya accounting harus memiliki keilmuan. Kepolisian harus pernah sekolah di bidang kepolisian. Sekolah jaksa harus ada dan sesuai dengan keilmuan. Engineering, insinyur bidang ini dan sebagainya. Maka sesuai dengan kemampuan itu harus dibuktikan dengan apa adanya sesuai dengan keilmuan rasional, masuk akal, logik. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa hal-hal ini harus begini tetapi tak bisa dibuktikan. Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman. Jadi responsibility job, tanggung jawab, sudah itu pengalaman, dan itu makanya orang mengatakan bahwa pengalaman itu mahal sekali. Dilaksanakan penuh pengalaman dan tanggung jawab. Spesialisasi diadakan penghubung di antara bagian-bagian. Jadi korelasi hukum itu harus ada bagian-bagian yang menghubung-hubungkan, baik secara keilmuan maupun prosedur kelembagaan yang dihubung-hubungkan. Bidang ini dia melaksanakan. Contoh misalnya gini, kalau kita dalam professional job, polisi sebagai penyidik, PPNS penyidik, KPK penyidik dia ada dibentuk. Kemudian yang menuntut ada jaksa, yang mengadili adalah hakim, eksekusi ada kelembagaan kehakiman atau Departemen Hukum dan HAM. Jadi 4 komponen itu harus diberikan kemampuan untuk melaksanakan bagaimana keilmuan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Maka menghubung-hubungkan. Dan itu pun ada bagian menghubung-hubungkan. Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, contoh misalnya pendampingan anak ya harus didampingi oleh pihak Bapas. Badan pembinaan ini didampingi. Jadi anak di bawah umur, jadi hubung-hubungkan dari bagian pekerjaan itu.
correlation job. Spesialisasi diadakan penghubung. Kemudian hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka sampai hari ini undang-undang harus selalu menyesuaikan diri. Maka sekarang rancangan perubahan KUHP, rancangan perubahan KUHP sedang digodok-godok dan sebagainya karena dianggap oleh keadaan itu tidak memungkinkan. Undang-Undang Dasar 45 sudah dirubah. Dasarnya apa? Pasal 36. Undang-Undang Dasar 45 bisa dirubah atau diamandemen apabila DPR menghendaki. Kalau dulu MPR menghendaki. Nah, begini. Jadi ada dasarnya. Inilah kondisional yang perlu kita bangun kekuatan-kekuatan keilmuan secara sosiologi, dan bagi yang menginginkan boleh cetak. Kemudian mahasiswa sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ini ada buku korupsi dan penindakannya. Mungkin ada yang berminat, ini terbitan baru. Mungkin ada kaitan karena sosiologi, ada kaitan dengan antropologi, psikologi. Buku saya ada buku kriminologi, sudah 7 tahun terbit. Itu berkaitan dengan keilmuan. Ini aplikasi dari kejahatan yang terjadi di salah satu tindak pidana khusus adalah corruption atau rasuah atau bahasa Indonesia korupsi dan sebagainya. Jadi bagi yang berminat, ini hanya berminat, tidak ada hubungan dengan nilai, mungkin menambah wawasan, silakan saja ganti karena ini cetaknya hanya menambah cetak komponen sedikit, sekitar 100, silakan ganti 30.000 bagi yang berminat, tidak ada hubungannya. Jadi ada beberapa buku yang saya tulis juga begini, ini. Nah, ini kriminologi. Ini buku ini saya selalu pakai ya, kriminologi, udah terbitan edisi ketiga nih. Jadi silakan siswa harus banyak membaca, di teknologi hari ini, di Google dan sebagainya. Silakan untuk menambah wawasan, pengalaman, experience ya. Mahasiswa jangan berhenti di situ, menyesuaikan diri. Maka saya tetap berpedoman pada buku-buku, dan Anda bisa juga membaca, silakan baca buku-buku yang ada. Kalau saya buku ini daftar riwayat. Referensi saya gunakan buku ada sekitar, daftar pustaka ada sekitar 50 buku acuannya. Jadi kita menggunakan banyak buku, tapi janganlah berpuas hati tentang keilmuan, tapi silakan menambah, membaca apa saja. Dan apalagi ilmu hukum, kita sarjana hukum selalu membaca koran, selalu membaca buku, selalu berinteraksi, selalu seminar, apakah sebagai narasumber, apakah menjadi peserta dan sebagainya. Ikutilah semua perkembangan karena ilmu itu dinamis. Bergerak. Jangan selalu rendahkan orang. Lihat orang pasti ada manfaatnya. Lihat perkataan pasti ada manfaatnya. Kita adalah semakin menggali, semakin mendalam bahwa ilmu itu sangat penting dari sisi mana saja bisa kita peroleh. Oke, itulah pengantar tambahan terakhir dalam semester ini. Walaupun kita tidak pernah bersua secara formal, tapi saya terbuka. Silakan bertanya di video, datang ke Mall MP di kantor saya, kita diskusi, membahas dan sebagainya. Dan silakan buat video, fisiknya juga dikirim minimal 5 halaman, dan videokan minimal juga 5 menit. Sekira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.